Cek si Rudiana pas akhir pemeriksaan anu 7 orang cenah eueuh tindakan kekerasan. Terus eta badan anu 7 orang nepikeun ka barengep nya matana nih segara de endog. Terus eta cek maneh sikir kunaon? Asa berguludug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cap Bogel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di hari ini kita akan mereaction video lagi, masih di seputar kasus Vina Cirebon ya. Dan beberapa waktu yang lalu ini Bapak Ibtu Rudiana ini telah mengklarifikasi bahwasanya apa yang terjadi di kasus Vina Cirebon ini tidak ada rekayasa. Dan nanti akan kita lihat bersama-sama videonya. Beliau menegaskan bahwasanya tidak pernah ada rekayasa di kasus ini. Apakah benar adanya? Kita lihat videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya melihatnya, Pak Rudiana ini, saya menilainya, Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV. Dalam kesaksian Aep dan Dede, ya, itu memang tidak dihadirkan. Kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang terdahulu ketika mengajukan pra-peradilan ini menyangkal bahwasanya Ibtu Rudiana ini telah mengatakan yang sebenarnya, padahal sepertinya banyak yang ditutupi oleh Ibtu Rudiana. Jangan. Ini namanya model begini, bro. Menyiksa orang, disetrum kemaluannya di Polres Balsam. Sekarang gini deh, ya, kita balas balik. Seandainya kamu setuju nggak? Kalau 7 tersangka itu keluarkan dari yang namanya jeruji, bawa balsam, bawa setrum itu orang yang melakukan setrum kepada mereka dulu, setrum. Cek si Rudiana pas akhir pemeriksaan anu 7 orang cenah eueuh tindakan kekerasan. Terus eta badan anu 7 orang nepikeun ka barengep nya matana nih segara de endog. Terus eta cek maneh sikir kunaon? Asa berguludug. Ini namanya yang model begini, bro. Menyiksa orang, disetrum kemaluannya di Polres Balsam. Sekarang gini deh, ya, kita balas balik. Seandainya kamu setuju nggak? Kalau 7 tersangka itu keluarkan dari yang namanya jeruji, bawa balsam, bawa setrum itu orang yang melakukan setrum kepada mereka dulu, setrum. Polisin itu kemaluan mereka tuh pakai balsam. Setuju nggak? Setuju nggak? Kencing bareng-bareng suruh minum itu sama orang-orang itu. Siapa yang suruh minum itu kemarin? Ya, setrum mereka. Ya, setrum mereka. Setuju nggak lo? Hah? Kenapa lo harus ini perbuatan penyiksaan manusia yang tidak bersalah. Emang ada ya dalam Al-Quran kita itu ya diperintahkan untuk menyiksa orang yang tidak bersalah. Yang ada di surah At-Taubah itu ya, barang siapa menyiksa orang lain, menzalimi orang lain, maka Allah tidak akan pernah ya memberikan ampun. Rudiana segera diproses aja, karena untuk menegakkan hukum dan keadilan. Udah gitu aja. Kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasren itu. Dalam kesaksian Aep dan Dede, ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan, ya, hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui ya siapa yang benar,
Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri, ya. Kenapa? Karena Dede hanya seorang kuli bangunan, ya, hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin, ya, tetapi dia berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu, ya, baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya dia di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut, ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa. Sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam, ya, untuk lebih transparan, lebih objektif memeriksa Pak Rudiana karena ini taruhannya institusi Polri. Hasilnya segera umumkan ke publik. Soal CCTV. Nah, soal CCTV Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu, ya, saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya, ya. Nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya, ya, Pak Rudiana ini, ya, dalam menjawab soal CCTV ini, ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui karena dia mengatakan ada di Garden, ya, perumahan Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Periksa itu Pak Rudiana. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Ya, cari CCTV-nya, harus dipertanggungjawabkan, ya, mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu, ya, jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga, ya, bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan, ya, atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto, ya, Dodi dan Gugun Gumilar yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia, ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa, ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada. Agar segera dibuka CCTV itu pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya Pak Rudiana ini, saya menilainya Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV, ya. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi, ya. Segera kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi. Karena sekarang publik, ya, mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin, ya, itu tetap publik itu tidak percaya. Itu persoalannya Bapak Kapolri, ya. Jadi ini taruhannya institusi. Segera periksa dan kemudian umumkan. Oke, sahabat dimanapun saudaraku berada, itu tadi beberapa cuplikan terkait kasus Vina Cirebon, video yang Cak Bugel suguhkan. Kita ambil positifnya dan jangan mudah terprovokasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Cak Bugel undur diri. Kita ketemu di reaction berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.